Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Hai teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kapanpun kalian nonton video ini, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng yang ada di bawah. Perkenalkan, nama saya Aldina Endah Suci Rahmawati dari Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Ibu Angga Natalia, MIP. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang stratifikasi sosial. Mungkin teman-teman di rumah udah ada yang pernah dengar tentang stratifikasi sosial atau yang belum pernah dengar sama sekali. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian stratifikasi sosial. Biar kita tahu nih, apa itu stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial itu adalah penggolongan suatu kelompok masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat dalam sebuah lapisan. Ada juga nih pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli sosiologi. Yang pertama, menurut Bapak Pitirim Sorokin, stratifikasi sosial ini adalah perbedaan penduduk atau masyarakat dalam lapisan-lapisan secara bertingkat atau hierarkis. Menurut Bapak Dr. Randes Robert MZ Lawang, stratifikasi sosial ini adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan juga prestis. Menurut Max Weber, diartikan sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan juga prestisnya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat berdasarkan atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan juga prestis. Nah, kemudian bagaimana sih proses terbentuknya stratifikasi sosial? Jadi proses terbentuknya stratifikasi sosial itu ada dua macam. Yang pertama, stratifikasi sosial yang terbentuk dengan sendirinya biasanya nih diakibatkan karena kepandaian seseorang, kemudian tingkat umur atau senioritasnya, juga sifat keaslian keanggotaan, dan kepemilikan harta yang diwariskan sejak ia lahir. Yang kedua, stratifikasi sosial yang sengaja disusun dan sengaja dicari. Biasanya ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan juga wewenang resmi dalam sebuah organisasi. Stratifikasi sosial juga banyak loh macam-macamnya. Yang pertama, stratifikasi sosial itu bisa digolongkan melalui kekayaan seseorang, kemudian kekuasaan yang dimiliki seseorang, kehormatan yang dimiliki seseorang, keturunan, pendidikan, juga status sosialnya. Ada juga nih tipe-tipe stratifikasi sosial menurut McIver. Yang pertama, tipe stratifikasi sosial menurut kastanya, kemudian tipe oligarki dan juga tipe demokrasi. Stratifikasi sosial menurut kasta ini adalah stratifikasi sosial yang dikelompokkan berdasarkan kasta-kasta tertentu. Contohnya dalam sistem pelapisan kasta masyarakat Hindu. Masyarakat Hindu memiliki beberapa sistem pelapisan kasta. Yang pertama, kasta Brahmana, itu dari golongan pemuka agama dan juga cendekiawan yang menguasai ajaran juga pengetahuan adat hingga keagamaan. Yang kedua adalah kasta kesatria. Kasta kesatria ini berasal dari bangsawan, kemudian prajurit-prajurit yang ada di kerajaan. Yang ketiga adalah kasta Waisya. Kasta Waisya ini terdiri dari kaum atau kelompok-kelompok orang yang membidangi dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan juga bisnis. Kemudian kaum Sudra atau kasta Sudra. Sudra ini biasanya memiliki profesi yang di kelas bawah. Tipe stratifikasi sosial menurut McIver yang kedua adalah tipe oligarki. Tipe oligarki ini memiliki garis pemisah antar strata yang sangat tegas dan sangat terlihat gitu. Perbedaan kelas sosialnya didasari pada faktor kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Contohnya, lapisan teratas itu ada raja, ada pemimpin, bangsawan, pengusaha, juga pengusaha-pengusaha yang kaya raya. Kemudian dalam lapisan tengah itu ada petani, nelayan, dan juga pedagang. Dan lapisan yang paling bawah biasanya terdiri dari budak juga buruh kasar. Dalam tipe demokrasi ini, garis pemisah antara lapisan itu bersifat fleksibel.
fleksibel. Faktor keturunan itu tidak menentukan kedudukan atau tinggi rendahnya status seseorang, tapi yang diutamakan adalah kemampuan. Menurut Narwoko, itu ada 3 cara untuk memperoleh stratifikasi sosial atau memperoleh kelas-kelas sosialnya. Yang pertama itu ada yang namanya ascribe status. Apa itu ascribe status? Jadi ascribe status itu adalah status sosial yang berdasarkan kelahirannya. Contoh, ketika seseorang lahir dalam keluarga bangsawan atau keluarga terpandang, maka status sosial yang dia dapatkan adalah status sosial yang ada di tingkat atas, tingkat bangsawan dan tingkat orang-orang terpandang. Yang kedua adalah status sosial yang biasa dikenal dengan asif status. Asif status ini diperoleh berdasarkan usaha yang kita lakukan dengan sengaja. Contoh, ketika kita ingin menjadi dokter spesialis, ketika kita ingin menjadi guru, poluan atau profesi lainnya, maka kita akan memberikan usaha yang lebih untuk mendapatkan status sosial itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya assign status atau penghargaan yang diberikan oleh pihak lain. Biasanya diperoleh dari usaha kita sendiri juga. Contohnya, penghargaan yang diberikan kepada pahlawan, penghargaan yang diberikan kepada perusahaan terhadap karyawannya, dan penghargaan-penghargaan lainnya yang diberikan oleh pihak lain. Berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial ini ada 3 macam. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Jadi, dalam stratifikasi sosial terbuka ini memungkinkan siapapun untuk melakukan perpindahan pada lapisan sosial yang melalui usahanya. Stratifikasi sosial tertutup ini, setiap individunya tidak bisa melakukan perpindahan status sosial, baik ke atas maupun ke bawah. Kalau kita lihat skema di atas, kita mau ke atas kita nggak bisa, kita mau ke bawah kita nggak bisa, jadi kita stuck di situ. Biasanya sistem stratifikasi sosial tertutup ini terjadi berdasarkan keturunan bangsawan atau keturunan kerajaan. Kemudian ada sifat stratifikasi sosial campuran. Sistem stratifikasi sosial campuran ini ada perpindahan atau mobilitas sosial individu dari stratifikasi sosial yang tertutup menuju stratifikasi sosial yang terbuka. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika ada keluarga bangsawan yang menikah dengan golongan kelas bawah, maka dia bisa membuka sistem stratifikasi sosial yang dia miliki. Stratifikasi sosial juga memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, stratifikasi sosial itu memiliki perbedaan dalam kemampuannya, perbedaan dalam gaya hidup, juga adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, jadi itu tadi teman-teman pembahasan tentang stratifikasi sosial. Kalau misalnya ada teman-teman yang kurang paham atau ingin sharing tentang stratifikasi sosial, bisa komen di kolom komentar ya. Itu tadi pembelajaran tentang stratifikasi sosial dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.